Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang ini kita semuanya bisa silaturahmi, salat tarawih. Jadi tadi ketemu sama sahabat-sahabat kami. Seperti kayaknya semangat saya yang pertama lagi. Salam hormat kami tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih Ustaz Daris, pesan-pesan yang lain. Ya intinya kami hanya berbagi saja. Kami masa banyak kekurangan. Awalnya saya memang selama hampir 25 tahun di Brimob itu sebagai pelatih. Jadi pelatih tempur, pelatih pengendalian huru-hara, pelatih SAR, kemudian pelatih-pelatih yang lain-lain yang berkaitan dengan tugas-tugas kami. Nah kemudian saya ini orangnya juga nggak macam-macam, nggak neko-neko. Ya waktunya ngelatih-latih, waktunya ini istirahat-istirahat, maksudnya nggak terlalu sampai berlarut-larut. Kemudian habis syukuran saya naik pangkat, mimpin doa, tiba-tiba pulang ke rumah itu jatuh. Nah dari situ kemudian ada 6 kali kalau tidak salah jatuh. Nah, akhirnya dari situ Allah saya dirawat di rumah sakit ada 4 hari. Ya saya nggak bisa ngapa-ngapain. Memang saya dikasih. Ini kalau flashback lagi ke belakang itu sebenarnya saya juga diberikan rezeki yang luar biasa. Tapi dari mana? Dari istri saya tahun 2015 dikasih ujian sakit bocor jantung. Jadi istri saya tahun 2015 sakit bocor jantung. Waktu itu saya bingung, kalau udah sakitnya kamu itu seperti dicabut nyawa. Jadi panas begini di Bogor itu sudah, jadi udah begitu. Akhirnya saya berjuang, jualan superpel, jualan salek, kemudian piket malam, jaga malam, termasuk mohon maaf nih, piket jaga di Hotel Ax Horizon ini yang dekat Asra itu. Itu saya izin itu. Saya izin perjalanan dari bawah sampai selesai itu saya yang bantuin. Jadi saya alhamdulillah keluar sama keluarga Bantar Jati itu seperti keluarga juga. Dan alhamdulillah saya berjuang di situ. Akhirnya tahun 2017 saya punya rezeki, saya umroh. Kemudian sama istri, sama anak, sama orang tua. Kata istri, "Abah, uang dari mana?" "Allah yang ngasih," saya bilang gitu kan. Itu masih belum sakit. Terus akhirnya ada uang 30 juta waktu itu ya. Saya DP-in untuk umroh 21 juta. Itu tadi istri bilang, "Uang dari mana?" katanya kan. Udah insya Allah yang tahu ngasih gitu. Tapi betul ya, sambil berjalan usaha saya berjalan, terus kemudian 3 bulan ternyata diselesaikan lunas sama Allah. Dan alhamdulillah ya itu tadi doa juga dari orang tua. Jadi saya ajak orang tua umroh, terus saya pikir begini, ini di Bogor begini aja, istri saya kondisi sakit sudah ngap, apalagi di Mekah, itu yang saya pikirin. Ini yang notabene yang saya nggak gimana tuh ya, kalau istri saya di sana ada apa-apa, gitu yang saya pikirin. Sekali lagi ya, kita ternyata hidup ini apa yang kita sangkakan sama Allah itu kita tidak boleh seperti itu. Itu yang saya rasakan. Dan alhamdulillah di sana itu justru istri saya yang notabene ngajak saya, "Abah ayo ibadah seperti itu." Alhamdulillah dari situ saya lihat istri saya itu panas pun dia masyaallah beribadah. Di sana pun nggak pernah sakit, itu yang saya lihat. Dan alhamdulillah pulang dari umroh sampai sekarang ini kalau kambuh ya sakit bocor jantungnya itu paling lelah capek istirahat seperti itu sampai sekarang. Jadi sampai sekarang ya alhamdulillah anugerah terindah adalah dalam hidup saya adalah sakit yang dari istri tadi itu. Nah kemudian pulang dari umroh ini, masya Allah saya diberikan rezeki yang banyak sekali dari usaha saya. Dan alhamdulillah saya bisa beli rumah, beli mobil seperti itu. Dan pada akhirnya setiap Sabtu Minggu itu kegiatan saya apa? Di hotel, seminar. Tapi dunia seperti itu. Jadi tahun 2021 pas mau mendekati COVID, akhirnya saya diuji sama Allah. Saya sakit stroke, ya, sakit dititipin Allah sakit seperti itu. Ternyata habis operasi itu nggak bisa ngapa-ngapain. Habis operasi
saya ke kamar mandi itu ngesot. Jadi jalannya gimana sih kamar mandi seperti itu? Karena memang betul-betul ujian itu mendadak. Jadi kita nggak siap-siap, betul nggak ada persiapan sama sekali. Namanya ya kita masih usia 46 kalau nggak salah. Ya, seperti itu. Jadi kita ke kamar mandi itu ya seperti itu. Pipis saja juga udah dibikin pispot seperti di rumah. Kemudian ya Allah, saya bilang itu hanya berdoa aja waktu itu. Ya Allah, berikanlah kesempatan saya hidup satu lagi ya Allah. Karena nggak ada yang membanggakan. Kalau kita sudah dekat sama jam, ternyata mohon maaf, saya pandangin rumah itu, saya pandangin naik mobil saya, ternyata nggak ada yang bisa nolong selain pahala. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak sama saya. Ternyata saya lihat, ya Allah, nanti hisapnya banyak sekali saya. Akhirnya disitulah letak mungkin Allah tunjukkan. Akhirnya anak istri saya kumpulin. Nah istri saya kumpulin. Nah saya bilang itu kan, Umi, saya bilang itu kan, Abah mau di pondok pesantren. Saya nggak pernah pikirin nanti polisi saya gimana, pikiran saya gimana, saya nggak pernah pikirin. Yang paling penting, kalaupun kurang duit, kurang uang, ya silahkan. Mau dijual rumah, dijual mobil, itu saja pikiran saya. Yang paling penting saya bisa dekat lagi sama Allah seperti itu. Akhirnya anak saya yang kecil itu peluk saya, peluk gitu kan, sambil nangis itu. Abah nggak boleh pondok, Abah di rumah katanya. Abah nggak boleh keluar dari rumah ini katanya. Itulah kamu nangis. Akhirnya ngomong sama anak saya, nah saya bilang itu, bantu support Abah untuk lebih baik Abah untuk akhirat Abah. Kalau memang nggak boleh seperti itu. Akhirnya itu masih sakit ya, masih sakit. Jadi saya jalan 1 menit gitu kan, jalan ke belakang situ aja, situ ngap sekali badan. Jadi aku yang namanya kalau udah deket sama ajal itu masalah berkembang seperti itu. Jadi betul sakit kalau kita tahu rasanya seperti itu. Terus akhirnya ya saya pelan-pelan habis di TV, di depan TV itu kondisi sakit, ya Allah tunjukkanlah kalau memang saya nyetel apa itu YouTube, ada ustadz yang bisa menunjukkan yang terbaik buat saya. Nah akhirnya waktu itu saya lihat kajiannya Ustadz Adi Hidayat terkait dengan para penghafal Al-Quran, dia jabarkan seperti ini. Saya akhirnya termotivasi, begitu hebatnya para penghafal Al-Quran. Akhirnya saya dekat sama Al-Quran, itu di rumah itu sama Al-Quran, dan pelan-pelan saya jalan 2 menit udah nggak bisa, 3 menit bisa, 4 menit bisa. Terus akhirnya saya izin sama istri saya, sama anak saya, Abah mau ketemu Ustadz Adi Hidayat. Kalau memang ketemu, alhamdulillah, yang paling penting saya bisa sholat di masjidnya. Dan alhamdulillah ternyata pas habis di mana tuh, di Bekasi, beliau yang imam. Nah, alhamdulillah akhirnya selesai sholat ketemu sama beliau. Terus akhirnya saya izin mau jadi penghafal Al-Quran seperti itu. Terus dikasih kitab Al-Quran seperti apa tuh, kitab Al-Quran tapi yang mushaf Al-Quran yang ataisir, tebal itu sampai segini, berat itu, bawahnya ada 6 kilo mas. Akhirnya dari situ belajar secara online, dibimbing sama timnya Ustadz Adi Hidayat, dan alhamdulillah sering jalan waktu pelan-pelan, badan mulai terasa enak. Terus ada Ustadz minta Al-Quran ke saya sebanyak 21 Al-Quran untuk diberikan ke anak yatim. Nah, kemudian saya share, kebetulan saya pernah jadi ketua RT di perumahan saya. Nah, saya share di grup situ, ternyata banyak yang suka. Nah, akhirnya Al-Quran itu sekitar 50 Al-Quran lebih ya saya terima. Saya bingung ini, setelah saya kasih ke Ustadz untuk anak yatim, selebihnya kemana seperti itu. Dan alhamdulillah akhirnya saya cari anak yatim di sekitar saya. Nah, habis itu saya bikin status, ternyata berdatang lagi Al-Quran itu 100, 200, 300. Padahal saya cuma bikin status di WA saya. Akhirnya saya bingung ini ngirimnya kemana, orang-orang nggak amanah seperti itu gitu kan? Dari amanah-amanah seperti itu.
teman-teman saya, sahabat saya, ya alhamdulillah percaya gitu. Terus akhirnya saya cari di Google pondok pesantren penghafal Al-Quran, termasuk saya cari-cari. Jadi ada Ummul Qura, Al-Bajah, Al-Kafi, Darul Ulum, An-Nur, dan ada beberapa pesantren yang banyak yang saya kirim. Jadi alhamdulillah dari situ saya bikin video aja, saya taruh di status. Sering jalan waktu, kami kondisi masih sakit, ya, bawa mobil, yang sekarang mobilnya saya jual, kemudian saya belikan tanah untuk bangun masjid, mobil yang saya bawa Al-Quran itu. Mari saya tolong saya terima kasih. Jadi alhamdulillah akhirnya sampai sekarang ini kami masih mendistribusikan Al-Quran itu kurang lebih sekitar 3.000 lebih yang sampai saat ini Allah titipkan lewat saya. Kemudian untuk para penghafal Al-Quran, termasuk Allah titipkan anak-anak santri itu sampai 300 orang. Ya, untuk santri-santri saya sendiri yang notabene masih ngawang seperti itu. Terus akhirnya saya karena sering nganter-nganter Al-Quran ke pondok-pondok pesantren itu, saya termotivasi. Saya harus punya santri nih. Saya punya santri 5 orang aja menghafal Al-Quran. Tapi ternyata sulit sekali cari di tempat tinggal saya itu. Akhirnya saya balik lagi ke kesatuan saya. Ternyata alhamdulillah di sana 5 orang yang daftar. Ibu-ibunya pada bilang, "Oh, memang ini pilihan, nggak boleh yang lain lagi," kata seperti itu. Terus akhirnya saya buka lagi. Akhirnya itu tahun 2021 bulan Juni, tepat 2 tahun ini 36 orang. Alhamdulillah sekarang sudah kemarin sudah 6 juz, sekarang masuk 7 juz. 36. Siap. Nah, jalan waktu ya pelan-pelan bertahap, ya 36 orang jadi 60, 100, sampai 200, sampai 300. Saya bingung juga kemarin, ini gajinya dari mana? Betul nggak Ustaz-Ustaznya? Terus akhirnya saya bikin yayasan, membantu. Alhamdulillah nggak apa-apa, yang paling penting insya Allah ada jalannya. Ternyata yang paling penting hidup ini adalah tulus. Terus berbuat betul yang sampaikan sama Ustaz Haris, berikut sama Ustaz yang lain. Tidak perlu menuju sempurna, biarlah Allah yang menyempurnakan. Itu betul Ustaz. Itu yang saya sekarang ini sampai sekarang ini lakukan seperti itu. Nah, kemudian tahun 2022 tiba-tiba terbesit, masa ini anak-anak santri itu di masjid aja, jadi kita buka aktivitas akhirnya di masjid aja sampai lampunya dimatiin. Anak-anak ngaji nih, anak santri saya. Kemudian pintu dikunci. Kemudian ini anak-anak ngaji, kotor masjidnya ini. Coba. Kalau saya mungkin gak niat untuk niat hanya untuk cari pahala, mungkin saya berantem itu. Karena berarti saya harus namanya pelatih, mohon maaf ya, pelatih brimob itu pasti bawa gebuk. Gak mungkin gak bawa gebuk, pasti bawa gebuk. Karena kita keras. Kalau kita lembek-lembek gak jadi brimob itu, karena dihadapi massa. Dan kalau hadir kami minimal sudah harus selesai. Gak mungkin gak selesai, karena kami orang Mabes, bukan brimob daerah. Jadi ya ini sedikit tugas kami di sana. Jadi betul-betul 180 derajat berbanding-balik 180 derajat untuk betul-betul lulus melayani. Itu yang saya rasakan. Jadi betul-betul murni. Ya wes, ada orang begini kita diam, ya Allah berikanlah. Jadi hanya bisa doa aja, ya Allah berikan. Jadi kami mau berontak itu kembali ingat-ingat lagi tuh niat tulus awalnya untuk apa saya ini punya santri itu. Jadi akhirnya seperti itu. Jadi betul-betul ya kata Saudari Ustaz Lukman gitu kan, ya kita sebagai pengasuh harus seperti orang tua, seperti ayah, seperti bapak, seperti sahabat, seperti apapun, seperti itu yang saya alami sampai saat ini. Sampai pada akhirnya ya tahun 2022 ya saya ngomong sama istri, udah di sana nggak boleh, sini nggak boleh, ini mau apa gitu kan. Dari masjid belakang
Masjidnya juga nggak boleh anak-anak baca Al-Quran. Ini masjid apa seperti itu disebutkan anak saya nangis ya. Maksudnya coba kalau tahu satu huruf Al-Quran dia baca 10 kebaikan. Kalau ada 300 orang atau 200 orang 10 kali 200 sudah 2000 kebaikan. Nah, amma yatasaalun itu ada 10 huruf. 10 huruf kali 2000. Udah berapa kebaikannya? Begitu luar biasa kalau kita tahu kita punya anak-anak penghafal Quran. Kemudian sudah sekarang udah masuk 7 juz itu kan. Itu kan soal kata Allah. Jadi kebahagiaan harta tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan hati untuk kita bisa memiliki pahala akhirat. Kapanpun toh Allah satu saat panggil, ada rasa tersenyum kita. Itu yang saya rasakan. Artinya memang harus terluka batin kita. Hati kita memang terluka. Tapi jadikanlah luka itu sebagai penyembuhnya adalah doa. Kemudian teruslah berjuang. Saudari tadi, teruslah berbuat baik. Insya Allah akan berbuah manis seperti itu. Dan saya juga nggak nyangka, kemarin saya bikin nama Brigade Ars itu apa gitu yang sekiranya ini. Karena memang saya masih latar belakang saya Brimob, saya coba seperti itu. Jadi konsepnya nanti itu ada masjid, kemudian ada pondok pesantrennya. Kemudian saya kebetulan kemarin yang itu saja ngajar adik-adik kami Brimob ada sekitar 500 sampai 700 Brimob gitu kan, ngaji terus 30. Ternyata ada adik kami itu yang dari pesantren. Jadi rencana kami nanti itu kalau Brimob kan sudah punya gaji, betul nggak? Nah, jadi nanti yang dari pesantren-pesantren itu untuk mendidik santri-santri. Jadi keterbatasan kami untuk biayanya mungkin bisa seperti itu. Jadi tadi saya sudah briefing sama adik saya, kamu sudah jadi Brimob, tinggal rasa syukurmu, tinggal sekarang berjuang untuk akhiratmu. Nah, jadi ikutin kata-kata saya, nanti mudah-mudahan itu jadi pahala jariah yang berkah buat orang tuamu, saya bilang. Jadi rencana kami nanti mungkin anak yatim seperti itu yang kita lakukan. Jadi alhamdulillah ya, habis jual mobil bingung Ustaz. Ini bangunnya dari mana gitu kan? Betul Ustaz. Ternyata habis bawa anak-anak yatim ke Janggelen, ketemu liting saya. Meliting saya, Mas, saya mau bangun masjid bisa bantu apa gitu kan? Saya bilang gitu sama liting. Ternyata, oh sebentar, saya diteleponin security di situ. Dan alhamdulillah, masalah Allah, disitulah terjadi deal-dealan antara kita sama Allah ternyata, masalah Allah. Jadi masjidnya insya Allah 3 bulan ini jadi, 4 bulan ini jadi, mudah-mudahan. Makanya saya lagi mikirin tahfidz yang sudah berjalan, santri yang sudah berjalan, kemudian mikirin proyek yang sudah berjalan, mikirin bagaimana donatur-donatur itu bisa berjalan. Ditambah lagi setelah masjid jadi ini, program-program itu harus jalan lebih baik lagi. Jadi ternyata alhamdulillah tadi dibimbing sama Allah. Ya Allah, ternyata bimbingnya sama adik-adik Brimob itu untuk bisa mengajarkan ilmu-ilmu yang di pondok pesantren. Ada 7 tahun, 6 tahun. Ternyata adik saya itu. Jadi itulah nanti yang dia punya bekal, ada kitab kuning, ada penghafal Quran, kita jadi satu padu di tempat itu ya bermanfaat. Nah, kemarin saya sudah koordinasi dengan RT, RW, nanti saya door to door itu ke masyarakat biar bawa apa Ustaz namanya nasi dibawa ke masjid bareng-bareng dimakan bareng-bareng di situ. Mudah-mudahan itu terwujud biar punya rasa syukur bahwa di RT situ ada masjid bisa berkah bermanfaat buat warganya. Itu sedikit cerita bahwa memang tidak mudah kita menjalankan sesuatunya, tapi kalau kita tulus ikhlas karena Allah, jangan lupa sholat malam dikencengin, sholat qobliyah dijaga, subuh dijaga, baca Al-Quran habis subuh dijaga, kemudian wajib-wajibnya tepat waktu, insya Allah. Ternyata di balik semua apapun yang kita pikirkan, Allah sudah pikirkan dan Allah bimbing. Dan perlu hati terluka, tapi jangan sampai kita terlukanya nggak baik. Jadi lukanya itu jadikanlah doa,
Lukanya itu jadikan sujud, lukanya itu jadikan yang terbaik untuk akhirat, insya Allah jadi berkah. Itu dari kami, Ustaz. Mohon izin kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.